Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menceritakan 3 kejadian besar hingga huru-hara di akhir zaman dalam Al-Quran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Dalam pandangan Islam, kiamat adalah keniscayaan. Meyakini terjadinya kiamat erat terkait dengan akidah karena menjadi bagian dari rukun iman. Kapan waktu terjadinya kiamat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Manusia hanya bisa berusaha yang terbaik untuk menjalankan yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Membicarakan kiamat atau akhir zaman selalu menarik. Misalnya mengenai tanda kiamat atau bagaimana kiamat berlangsung. Peristiwa akhir zaman yang tercantum dalam Al-Quran. Banyak kejadian di akhir zaman yang kita tidak ketahui. Terdapat 3 surat pertama pada juz 30 di dalam Al-Quran yang membahas tentang kiamat atau akhir zaman, yaitu kisah An-Naba, kisah An-Nazi'at, dan kisah At-Takwir. Berikut ini adalah ulasan mengenai kejadian besar di akhir zaman yang ada dalam Al-Quran. 1. An-Naba atau berita besar. Di dalam kisah An-Naba, para ulama menafsirkan tentang apa yang dimaksud dengan An-Naba atau berita besar. Dalam hal ini ada 3 pendapat, yaitu Al-Quran, kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan hari kebangkitan. Dari ketiga pendapat tersebut, yang dimaksud An-Naba atau berita besar dalam ayat pertama kisah An-Naba adalah hari kebangkitan, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Selain itu, dalam kisah An-Naba juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan tentang berbagai bukti kekuasaannya, seperti bumi, gunung, menciptakan makhluk berpasang-pasang, malam, siang, langit, matahari, hujan, dan tumbuh-tumbuhan. Namun, banyak manusia yang banyak melampaui batas dan tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Dalam kisah An-Naba, Allah menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat, mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 20, yang artinya sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang ada pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok, dan dibukakanlah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morgana ya. Dua, An-Nazi'at, peringatan mengenai huru-hara pada hari kiamat. An-Nazi'at secara umum memaparkan tentang peringatan terkait dengan huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Di ayat yang ke-6 sampai dengan 7, Allah menjelaskan tentang kebangkitan manusia yang diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Di ayat 8
sampai dengan 9, Allah menggambarkan kondisi manusia yang sangat ketakutan pada hari tersebut. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk. Di dalam surat An-Nazi'at dijelaskan pula bahwa orang kafir sudah diberi peringatan tentang akhir zaman, dan mereka di akhirat sangat menyesal dengan kekafirannya, tidak percaya bahwa manusia setelah mati akan dibangkitkan dan akan diperhitungkan perbuatannya selama di dunia. Allah Ta'ala dan Rasulnya telah memperingatkan kepada orang-orang kafir bahwa besok akan ada kiamat, di mana semua manusia akan dibangkitkan dan akan diperhitungkan amalnya. Dalam surat ini juga dijelaskan bahwa malaikat akan mencabut nyawa orang kafir dengan sangat keras, sedangkan malaikat akan mencabut nyawa orang beriman dengan sangat halus. 3. At-Takwir, dahsyatnya hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam kisah At-Takwir ayat 1 sampai dengan 14, yang artinya, apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup, ditanya, karena dosa, apakah dia dibunuh? Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit-langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Di dalam kisah At-Takwir dijelaskan bahwa nanti matahari akan digulung, bintang-bintang akan berjatuhan. Terbayangkan bahwa besok di akhirat semua sumber cahaya dipadamkan, sedangkan saat itu sangat banyak manusia dikumpulkan, dan tentunya sangat sulit untuk bergerak maupun berjalan. Ketika kita berjalan sendiri melewati jembatan yang sangat gelap dan jembatan hampir tidak kelihatan, apakah terbayang kita bisa melewati jembatan tersebut kalau tidak ada lampu atau senter dengan banyak risiko menyebabkan terjatuh? Sebagai seorang beriman, tentunya kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita arahan baik melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Ada kabar gembira bagi orang beriman ketika di akhirat kelak kita akan diberikan cahaya yang berasal dari salat subuh dan isya yang dilakukan secara tepat waktu dan berjamaah bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan dapat dilakukan dengan tepat waktu di rumah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menggambarkan keadaan manusia pada saat melewati sirat. Yang pertama kali lewat di antara kalian bagaikan kilat. Aku, Abu Hurairah, bertanya,
demi bapa dan ibuku sebagai tebusannya. Apa maksud berjalan seperti kilat? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, tahukah kamu bagaimana kilat pergi dan datang dalam sekejap? Kemudian ada yang berjalan seperti angin, seperti burung, dan ada juga yang berlari. Perjalanan mereka sesuai dengan amalan mereka. Sedangkan Nabi kalian ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri menunggu di atas sirat seraya berdoa, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Sampai ada yang amalannya karena sedikit tak sanggup membawa si hamba tadi, sehingga ada orang yang tidak bisa lewat melainkan merayap. Pada situasi yang sangat gelap saat itu, manusia diminta untuk segera melewati jembatan sirat. Jembatan yang sangat gelap, di mana hanya orang yang beriman, rajin sholat subuh dan isya, yang mendapatkan cahaya, sehingga bisa melihat jembatan sirat lalu melewatinya. Semoga dengan bertambahnya wawasan ini akan menambah keimanan dan mengetahui betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hambanya yang beriman. Dan perbanyaklah berbuat kebaikan dan merutinkan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.